Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Gempar Ramadan, mahasiswa dari Teknik Informatika Untak Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan perintah dasar Linux Ubuntu. Kita mulai saja. Pada nomor satu ada navigasi sistem dan file. Perintah yang pertama adalah pwd. Pwd ini fungsinya menampilkan direktori saat ini. Kemudian ada ls, fungsinya melihat isi direktori. Kemudian ada ls min l, melihat isi direktori secara detail. Kemudian ada ls min a, melihat direktori yang tersembunyi. Kemudian ada cd. Cd berpindah ke direktori. Artinya kita berpindah ke direktori home download. Kemudian ada cd titik dua. Ini fungsinya untuk masuk ke direktori home pengguna. Nah, kemudian ada cd slash lengkung. Ini masuk ke direktori home. Oh, sorry. Saya salah. Sebelumnya tadi ada perintah cd titik dua itu fungsinya kembali ke direktori induk. Kemudian cd slash lengkup. Ini masuk ke direktori home pengguna. Kita lanjut saja. Oke, kemudian ada tree. Tree fungsinya untuk menampilkan struktur folder secara bertingkat. Kemudian ada pada nomor 2 manajemen file dan folder. Ada perintah touch. Ini fungsinya untuk membuat file kosong. Nah, kemudian ada perintah mkdir. Ini fungsinya untuk membuat folder baru. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat folder, maka perintahnya, keterangannya akan seperti ini. Jika Anda ingin mengeceknya, bisa Anda menggunakan perintah ls min l, kemudian garis, kemudian grep laporan. Ini fungsinya untuk melihat file yang sudah ada. Nah, filenya sudah ada. Kemudian bisa kita lanjut lagi. Di sini saya akan menggunakan perintah cp, catatan, titik, txt. Ini fungsinya untuk menyalin file ke dalam folder. Nah, karena saya sudah menggunakan perintah ini sebelumnya, maka keterangannya akan muncul seperti ini. Bisa kita lanjut saja. Di sini kemudian ada perintah cp min r. Oke. Terus laporan. Ini fungsinya untuk menyalin direktori dan isinya. Oke. Kemudian ada perintah move, catatan, titik, txt, presentasi, catatan, slash, final, titik, txt. Ini fungsinya memindahkan atau mengganti nama file. Nah, kemudian ada perintah rm, catatan, titik, txt. Oh, salah. Harusnya rm catatan slash final titik txt.
Ini fungsinya untuk menghapus file. Kemudian ada perintah rm min r. Ini fungsinya untuk menghapus direktori dan isinya. Nah, kemudian ada perintah start. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi detail file. Nah, kemudian pada nomor 3 ada pengelolaan file teks. Kita mulai saja. Nano catatan titik txt. Ini fungsinya untuk membuka editor teks Nano. Nah, di sini kita bisa isi saja bebas sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya akan mengisikan nama dengan 10 baris. Kemudian pada baris 10 bisa Anda tambahkan nama lengkap Anda atau bebas sesuai keinginan Anda. Di sini saya menambahkan nama lengkap saya. Kemudian jika ingin meng-save, kalian tekan perintah Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, kemudian ada perintah catatan, film, catatan, titik, txt. Ini fungsinya untuk membuka editor film. Nah, jika ingin keluar, titik dua, kemudian key. Nah, kemudian lanjut, ada perintah cat. Nah, cat, txt. Ini fungsinya untuk menampilkan isi file. Nah, kemudian bisa kita lanjut, ada perintah less. Ini fungsinya untuk menampilkan isi file per halaman. Nah, sama seperti sebelumnya, jika ingin keluar dari mode ini, gunakan perintah sebelumnya, titik dua, kemudian key. Nah, kemudian lanjut, ada perintah head. Saya di sini menggunakan min 5 agar untuk menampilkan 5 baris pertama pada file yang sebelumnya kita buat, atau nano sebelumnya. Nah, muncul. Kemudian ada perintah type min 5 catatan txt. Nah, maka akan muncul 5 baris sebelumnya. Kemudian ada perintah gedit. Nah, txt. Ini fungsinya untuk membuka editor teks yang berbasis GUI. Nah, kita bisa close saja. Kemudian pada nomor 4 ada perintah nano. Oh, nomor 4 ada perintah hak akses dan kepemilikan. Perintahnya nano. Nah, sama seperti sebelumnya, jika kalian ingin keluar, menggunakan perintah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Kemudian ada perintah chmod, chmod plus X. Ini fungsinya untuk memberikan hak eksekusi. Nah, kemudian ada perintah chmod 755 laporan garis miring catatan txt. Ini fungsinya untuk mengatur hak akses. Oke. Di sini karena sebelumnya saya sudah menggunakan perintah ini, maka keterangan yang muncul akan seperti ini. Kita boleh lanjut saja. Berada perintah sudo
add user. Di sini saya akan membuat nama dengan user latihan. Oke, jika sudah bisa di enter. Oke, di sini karena saya sudah membuat sebelumnya maka muncul seperti ini. Kemudian ada perintah sudo run user latihan kan masih apa sendiri kan. Ini fungsinya untuk mengubah kepemilikan file. Nah, kemudian bisa lanjut sudo. Ini fungsinya mengubah pemilik dan grup file. Bisa kita enter saja. Oke. Nah, kemudian ada pada nomor 5 informasi sistem. Dari sini menggunakan perintah uname name min a. Ini fungsinya untuk informasi dan kernel sistem. Oke. Kemudian ada perintah lsb release min a. Fungsinya untuk versi lengkap Ubuntu. Nah, slash terus. Nah, kemudian ada perintah berikutnya ada hostname ctl. Ini fungsinya detail hostname dan OS. Nah, kemudian ada perintah uptime. Ini fungsinya lama waktu sistem hidup. Nah, kemudian ada perintah top. Nah, ini fungsinya untuk proses yang sedang berjalan. Jika ingin keluar, Ctrl C. Kemudian ada perintah atop. Atau fungsinya versi interaktif dari top. Nah, sama seperti sebelumnya bisa kita, jika ingin keluar, bisa kita menggunakan perintah Ctrl C. Oke. Kemudian ada perintah df min h. Fungsinya informasi pengguna, disk. Nah, kemudian ada perintah eu min sh folder garis miring. Fungsi dari perintah ini adalah ukuran directory. Nah, kemudian ada perintah free min h. Ini fungsinya adalah informasi memori RAM. Nah, kemudian ada pada nomor 6 ada perintah jaringan. Di sini menggunakan perintah ping titik.com. Ini fungsinya menguji internet atau koneksi. Nah, jika ingin berhenti, Ctrl C saja, sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut, IPA, menampilkan IP address dan interface. Nah, kemudian ada perintah IPR.
IR menampilkan routing table. Nah, kemudian ada perintah NMCLI. Ini fungsinya konfigurasi koneksi. Sama seperti sebelumnya, keluar saja, Ctrl C. Oke, kemudian ada perintah. Ini fungsinya untuk mengunduh file dari web. Nah, kemudian ada perintah widget. Oke. Ini fungsinya mengunduh file dari web. Oh, salah. Perintah sebelumnya tadi mengambil konten dari web, dan perintah widget adalah mengunduh file dari web. Kemudian enter. Nah, kemudian lanjut pada perintah selanjutnya, ada nested. Ini fungsinya untuk menampilkan port aktif. Oh, sepertinya salah. Nah, kemudian kita lanjut pada nomor 7, ada manajemen paket. Di sini menggunakan perintah sudo apt update. Ini fungsinya untuk memperbarui daftar paket. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Jika seperti ini file sudah terupdate, kita tunggu saja. Bentar. Nah, kemudian ada perintah sudo apt upgrade. Ini fungsinya untuk mengupgrade semua paket. Di sini ada perintah Y, kita Y saja. Karena kemarin saya sudah mengupgrade-nya, kita bisa keluar saja dari mode ini dengan menggunakan perintah seperti Ctrl C. Oke, kemudian ada perintah sudo apt install. Ini untuk fungsinya untuk menginstal paket. Di sini saya akan menginstal paket causal. Nah, di sini saya akan menampilkan paket yang sudah terinstall tadi. C, oke.
Halo Linux. Nah, akan muncul. Nah, kemudian ada perintah sudo apt remove. Ini fungsinya untuk menghapus paket. Kemudian ada perintah sudo apt. Ups, ini fungsinya untuk menghapus paket beserta konfigurasinya. Kemudian ada perintah sudo dpkg min i l pip, pip. Ini fungsinya instalasi file dep lokal. Oh, saya baru sadar, karena saya sudah menggunakan perintah ini, maka akan muncul keterangan seperti ini. Kita lanjut saja pada nomor 8, manajemen, layanan, dan sistem. Sini kita akan menggunakan perintah sudo apt install ngx. Ini fungsinya menginstall ngx. Nah, saya mohon maaf sebelumnya, kan tadi webcam saya bermasalah. Kita ulang lagi eh, pada nomor 8 tadi ya. Nah, pada nomor 8 ada keterangan manajemen layanan dan sistem. Di sini perintahnya ada sudo apt install ngx. Saya sudah mengetiknya di sini. Kemudian lanjut, ada perintah sistem, sistem ctl tl status status. Ini fungsinya untuk melihat status service. Kemudian jika ingin keluar, Ctrl C. Lanjut pada perintah selanjutnya, use sistem ctl start start. Ini fungsinya menjalankan service. Ini kita masukkan password. Kemudian pada perintah selanjutnya lanjut sistem ctl stop. Ini fungsinya untuk menghentikan service. Kemudian ada perintah use system ctl. Ini fungsi untuk merestart service. Kemudian lanjut. Ini fungsinya untuk menjalankan saat boot. Nah, kemudian lanjut pada perintah selanjutnya.
Ini fungsinya untuk mengatur, menonaktifkan saat boot. Kemudian kita lanjut oleh perintah selanjutnya. Jurnal CTL. Ini fungsi untuk melihat log error system. Nah, jika ingin keluar dari menu ini, kita menggunakan perintah seperti menggunakan perintah Ctrl C. Nah, kemudian lanjut pada nomor 9, manajemen pengguna. Sudo add user test user. Di sini menambahkan user. Saya menambahkan user dengan nama test user. Nah, kemudian dimasukkan password, dimasukkan password. Nah, kemudian ada perintah sudo pass wd test test user. Ini fungsinya untuk mengatur password. Nah, atau mengubahnya. Di sini kita masukkan password baru, maka password telah diperbarui. Kemudian ada perintah sudo user mood. User mood ag sudo test user. Ini fungsinya untuk menambahkan user ke grup sudo. Nah, kita lanjut ke perintah sudo del user. Di sini saya akan menghapus dari user ini, test user. Ini fungsinya untuk menghapus user ya. Nah, user telah dihapus. Kemudian pada nomor 10 kita lanjut pembersihan dan maintenance. Di sini ada perintah sudo apt clean. Ini fungsinya untuk menghapus set apt. Kemudian lanjut sudo auto remove. Lupa ya, saya lupa menambahkan apt. Sorry, sorry. Nah, ini fungsinya untuk menghapus dispensing yang tidak terpakai. Ya, tunggu saja. Nah, kemudian lanjut ada perintah now ctl time. Oke. Ini fungsinya untuk menghapus log selama lebih dari 3 hari. Oh, salah ya.
Sekarang sudah terhapus. Kemudian kita lanjut. Sudo apt clean. Ini fungsinya untuk merestart sistem. Oh, salah ya. Saya menambahkan apt seharusnya menggunakan sudo reboot saja. Nah, maka akan ke restart. Nah, sebelumnya kita sebelum membuat user latihan, maka di sini ada dua user. Yang pertama user saya sendiri, Afrizal, dan kedua user yang kita buat tadi, user latihan. Kita masuk ke user Afrizal, masukkan password, kemudian buka terminal, kemudian masukkan perintah selanjutnya yaitu sudo put down now. Ini akan mematikan sistem. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata atau saya mohon maaf.